Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tsumma assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai langkah yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah kita masih diberikan kesempatan, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan yang mungkin tidak semua orang dapat merasakan zikir dengan tenang. Tidak semua orang dapat merasakan ibadah dengan nyaman serta beraktivitas seperti yang biasanya. Maka dari itu, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah masih memberikan amanah terindah bagi kita. Kita gunakan dengan yang sebaik-baiknya di jalan kebenaran. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengarungi gurun pasir yang tandus, bukit-bukit yang gersang, bahkan menyelami lautan darah dan air mata demi tertegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di atas permukaan bumi ini. Yang saya hormati Dewan Juri yang insya Allah calon penghuni surga, serta sahabat dakwah Expo dimanapun kalian berada. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang kemudian saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu patah kata ataupun berjuta-juta patah kata dengan judul menghiasi kehidupan dengan kesabaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering terdengar bahwa sabar itu indah serta mendapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena kesabaran itu berasal dari dalam hati. Hati yang mampu menerima semua keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dinamakan wujud cinta yang besar kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengorbankan segala sesuatu di jalan kebenaran dengan kesabaran. Dalam sejarah peradaban Islam, kita mengenal salah satu mujahidah Islam, yaitu Sayyidah Zinnirah Ar-Rumiyah. Beliau mengalami penyiksaan yang sangat kejam dari kaum musyrikin. Mereka membawa setrika-setrika panas yang berisi kerikil-kerikil yang telah dipanaskan, lalu kemudian diletakkan di atas tangannya hingga kulitnya terkelupas. Mereka membiarkan anak-anak kecil bermain dengan kedua bola matanya hingga Zinnirah kehilangan indera penglihatannya. Lalu apa balasan Zinnirah? Zinnirah hanya membalas dengan kesabaran yang luar biasa. Maka suatu ketika Zinnirah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesokan harinya
Allah benar-benar mengembalikan penglihatan Zinnirah. Masya Allah, ini adalah bukti yang benar-benar Allah tunjukkan kepada hambanya yang bersabar. Karena ingat, wasta'inu ala kulli amalin, kesabaran itu menolong setiap pekerjaan. Kita ulangi bersama, kesabaran itu menolong setiap pekerjaan. Namun terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala seakan menguji hambanya dengan ujian dan masalah. Bukan berarti Allah tak sayang kepada hambanya. Akan tetapi, Bapak, Ibu, bukankah ketika Allah memberikan ujian kepada kita, sujud kita semakin lama? Pak, Ibu, bukankah ketika Allah memberikan masalah dalam kehidupan kita, doa kita semakin panjang? Bukankah ketika masalah dan ujian itu diberikan kepada kita, bahkan bertubi-tubi kalinya, kita lebih sering beristighfar kepada Allah? Lalu bukankah istighfar tersebut dapat menggugurkan dosa kita dan menambah pahala kita tanpa kita sadari? Bapak, Ibu, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan masalah dan ujian kepada kita itu karena Allah rindu kepada hambanya. Karena begitulah cara Allah menegur hambanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita dengarkan bersama bahwa Allah bersama orang-orang yang bersabar. Siapa yang tidak mau menjadi hamba yang dekat dengan Allah? Untuk itu, perbanyaklah bersabar dalam diri kita. Karena Allah tahu kadar kesabaran kita sampai di mana. Allah juga tahu kemampuan kita seperti apa. Karena ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani seorang hambanya sesuai dengan kesanggupannya. Maka dari itu, terimalah apapun yang telah Allah berikan, karena itulah yang terbaik untuk kita. Insya Allah kita doakan bersama, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan calon-calon penghuni syurga. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.